الله العظيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman bihi dunya wa kafi wa mazida. Subhanal munaffis an kulli madrun, subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bidan kaf wa nun. Subhana man idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij. فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اوصل وتقبل ثواب ما قرانا من سوره ياسين وسوره الاخلاص وغيرها من ذكر حضر سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زياده بشرف وكرامه ثم صواب مثل صواب ذلك الى رجل ويشهد وصلي وسلم وتسلم وسلم اهل المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم. اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم ونساء في القيامة شفيعا ونصيرا نورانيا ورحمة وإجابة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا وعلى سبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang khusus guru kita, orang tua kita, Buya Kiai Haji Muzani Musannif wa ta'ala Allah bituli hayati, orang tua kita, Bapak Haji Damsi, Bapak Haji Ali, Bapak Haji Khalid, dan orang tua kita yang lain tanpa kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat segenap DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita, meringankan kita dalam segala macam kebaikan, segala macam amal ibadah yang saleh yang Allah ridhai, dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita yaitu hadis yang ke-29 ya. Masih dalam kitab Mishkatul Anwar, hadis kumpulan hadis-hadis kursi yang disusun oleh Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin. Al-hadis at-tasi' wal 20 qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad qala anil Husain ibn Ali at-Tabarri an Abdul Ghafir al-Farisi anil Jaludi an ibn Sufyan an Muslim ibn al-Hajjaj an Yahya ibn Yahya an Malik an Salih ibn Kaisan an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي يؤمنون بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب.
Nah, jadi dari hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, ya. Beliau bercerita, dulu kami pernah sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Salat as-subhi, ya. Salat as-subhi yaitu salat subuh. Salat subuh di mana itu? Bil Hudaybiyah, yaitu di daerah yang namanya Hudaybiyah, ya. Di tepi perbatasan kota suci Mekah. Ya, di perbatasan Mekah dengan Madinah. Nah, di situ ada daerah namanya Hudaybiyah. Di situ ada, dulu pernah dilakukan perjanjian di sana oleh para sahabat. Nah, ada yang disebut dengan Ashabus Syajarah, ya. Ashabus Syajarah itu di Hudaybiyah. Ya. Dulu pernah terjadi setelah peperangan, setelah Quraisy dikalahkan, ya. Orang-orang Quraisy dikalahkan, ini diutuslah, setelah itu diutus Sayyidina Utsman ke Mekah. Karena ada isu bahwa orang-orang Quraisy akan menghimpun, orang-orang kafir ini akan menghimpun kekuatan untuk menghancurkan orang-orang Islam. Nah, diutuslah delegasi dari Madinah, ya, Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman, ya. Sayyidina Utsman diutus ke Mekah. Nah, tidak lama kemudian datang berita bahwa Sayyidina Utsman terbunuh, ya. Sayyidina Utsman terbunuh. Lalu gempar di Madinah ini, waduh, benar nih kayaknya kita bakal dihancurkan ini. Nah, jadi orang-orang Islam, sebagian orang-orang Islam merasa takut, merasa khawatir. Ya, Sayyidina Utsman sudah dibunuh katanya gitu dalam berita itu kan. Karena kekhawatiran inilah kemudian Rasulullah mengajak semua sahabat untuk berbaiat. Ya. Baiatur Ridwan. Nah, itu di tahta syajarah, maka disebut dengan Ashabus Syajarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Yang berbaiat, mereka yang berbaiat kepadamu adalah mereka orang-orang yang berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala, berjanji setia. Ya, bukan diikat, tapi mereka ini diberi motivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji setia akan tetap memegang agama ini walaupun nyawa taruhannya. Ada isu-isu seperti itu. Jadi mereka para sahabat semangat kembali, rasa takut tadi hilang. Tidak lama kemudian ternyata Sayyidina Utsman datang ke Madinah. Lah, katanya sudah meninggal, ternyata belum meninggal. Ya, sudah terbunuh, ternyata tidak terbunuh. Ya. Nah, itu terjadi di Hudaybiyah. Ini salah satu daerah di perbatasan Mekah dengan Madinah. Nah, ketika itu Zaid bin Khalid ini bercerita, ya, dulu kami pernah sholat, ya, bersama Rasulullah SAW di daerah Hudaybiyah ala athri sama'in. Ketika itu, ya, di malam harinya itu terjadi hujan, ya, ada hujan lebat. Ala athri sama'in kanat minal lail. Dulu pernah terjadi hujan malam hari, ya. Setelah hujan waktu subuh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa aqbala 'alan nasi faqala. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah kemudian menghadap kepada para sahabatnya. Ya, biasanya beliau kalau habis sholat subuh, ya, menghadap kepada para sahabat. Ya, selesai sholat atau selesai ada hal yang mau disampaikan, beliau itu menghadap kepada para sahabatnya. Nah, faqala, lalu Rasulullah mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Ya. Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Ya, ini kata Rasulullah SAW. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini bagian adab, ya. Kalau kita nggak tahu, jangan sok tahu. Ya, cukup jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Atau Allahu a'lam, saya nggak tahu. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya. Rasulullah mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi. Ya, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya.
Bersubuh-subuh, di waktu subuh di antara hamba-hambaku ini ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Di waktu subuh sudah ada yang beriman, sudah ada yang kafir. Disebabkan karena apa? Ya. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Ya. Adapun orang yang mengatakan bahwa kita diberi hujan ya karena karunia dari Allah, karena rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi, maka mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepadaku ya. Wa kafirun bil kaukab, dan mereka ini ingkar, tidak percaya dengan bintang ya. Karena zaman dulu kalau ada bintang ini itu pertanda mau hujan. Kalau ada ini itu pertanda ini. Kalau ini ada pertanda ini. Ilmu bintang. Masih bagian daripada ilmu falak. Ya. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan, Allah menurunkan hujan ini itu karena ada ini, ada ini. Dia mempercayai ada hal lain yang menyebabkan turunnya hujan. Bukan karena Allah, bukan karena karunia Allah, tapi dia mempercayai hal yang lain yang menyebabkan terjadinya hujan. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Ya. Kalau dalam riwayat, dalam teks lain itu bil kawakib ya. Nah, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka yang demikian itu orang yang percaya terjadinya sesuatu ya. Terjadinya sesuatu karena ini, karena itu ya, karena ada suatu hal yang lain, maka mereka ini kafirun bi, mereka kafir kepadaku. Mereka ingkar kepadaku ya, mu'minun bil kaukib atau bil kawakib, fi riwayat mafil bil kawakib, atau dia percaya dengan kawakib, percaya dengan bintang ya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis qudsi ini ya? Yang pertama, di antara adab-adab dalam berbicara ya, dalam menyampaikan suatu hal itu kita menghadap, berkumpul dengan orang-orang yang lain ya, dengan orang-orang yang kita ajak untuk berbicara ya. Yang kedua ya, yang bisa kita ambil adalah hal-hal yang kadang terjadi di lingkungan kita mungkin atau di daerah kita terkait dengan takhayul ya, percaya dengan sesuatu hal ya, atau meyakini hal-hal lain, meyakini terjadinya sesuatu itu karena ada hal yang lain ya. Seperti takhayul atau ilmu bintang-bintang zodiak gitu. Kamu bintangnya apa? Saya bintangnya apa sih bintang-bintang itu? Ya, Aquarius lah, apalah itu. Ya. Nah itu Aquarium, nah itu ya, bintang-bintang itu percaya dia. Kamu bintangnya apa? Nah, kamu mau cari pasangan misalnya ya, cari pasangan. Dia nanya-nanya dulu, kamu lahirnya tanggal berapa lahirnya? Saya lahir tanggal sekian. Dicocokin sama dia bintangnya. Wah, ini kayaknya nggak cocok sama diri saya nih kayaknya nih. Dia orangnya begini, saya begini nih, nggak cocok nih. Ya. Dia meyakini sesuatu, ya, meyakini sesuatu itu terjadi disebabkan karena hal yang lain, gitu. Bukan karena Allah, gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan terjadinya sesuatu itu, ya. Kamu nggak cocok mau pasangan sama dia. Kalau kamu sama dia pasangan bisa nggak awet, ya. Bisa cepat cerai itu.
Kenapa? Karena dia itu sifatnya keras, kamu juga keras. Ya, kamu juga keras, dia keras. Ini bisa terjadi benturan dalam keluarga ini. Gak bisa awet ini pasangan begini. Gak cocok kamu. Dia sudah memprediksi ya sesuatu hal yang akan datang itu akan terjadi, padahal belum tentu. Kalau kedua-duanya ikut tuntunan agama, ya nggak terjadi. Gitu. Nggak terjadi cerai itu. Itu hanya sesuatu hal yang takhayul atau ramalan-ramalan, ya ramalan-ramalan gini itu. Kalau dia mempercayai hal tersebut, itu sudah keluar dari kalau dalam kitab Sulamut Taufik ya. Sulamut Taufik itu lebih keras dia. Itu sudah kafir. Ya. Kalau dia mengucapkan, kenapa terjadi hujan tadi malam? Sudah saya bilang tadi malam itu terjadi hujan karena bintang ini muncul. Ya. Saya sudah melihat tadi malam, saya pernah baca kalau ada bintang timur itu muncul terang banget itu biasanya bakal terjadi hujan itu. Benar kan, terjadi kan tadi malam gitu. Wah, dia mempercayai seperti itu. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan hal yang demikian, dia sudah kafirun bi, kata Allah. Dia sudah ingkar kepadaku dan percaya dengan bintang yang dipercayai. Bisa syahadat lagi itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau sampai ke dalam hatinya dia sudah meyakini hal yang lain itu terjadi, ya karena disebabkan oleh apa yang dia yakini tadi, ya bukan karena Allah, maka dia sudah kafir. Dia sudah keluar dari Islam, harus bersyahadat lagi. Ya. Ketika dia meyakini hal itu terjadi, ya, lalu dia sholat, gak diterima sholatnya karena dia sudah keluar dari Islam. Ya. Dia sudah keluar dari Islam tanpa dia sadari bahwa dia sudah keluar dari Islam. Ya. Keyakinan semacam ini, nah ini harus kita berhati-hati. Ya. Takhayul itu meyakini hal-hal itu terjadi bukan karena Allah, ini semuanya ya bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Jadi ada takhayul atau mitos-mitos. Ya. Dulu itu dulu kita masih kecil ya. Pernah gak kita dengar? Kalau makan nasinya harus habis. Nasi harus habis. Kalau nggak habis, ntar nasinya menangis. Ya, pernah dengar nggak gitu, Pak? Kalau nggak habis, ntar nasinya nangis. Ya, ini mitos. Ya, ini mitos. Tapi diyakini oleh banyak orang dan berhasil. Berhasil untuk mendidik anak-anak sampai nasi itu benar habis. Ya. Kalau yang ini nggak berkenaan dengan keyakinan nggak masalah. Tapi kalau berkenaan dengan keyakinan, ya, nah itu lain lagi deh tuh. Ya. Misalnya, dulu pernah juga tuh, jangan gunting kuku kalau malam nggak boleh gunting kuku, nggak boleh potong kuku. Ya, nanti kerasukan. Malam-malam jangan gunting kuku, ntar kerasukan loh. Gitu. Ada juga begitu tuh. Kalau dia meyakini terjadinya sesuatu itu karena ini, itu sudah masuk dalam kategori kafirun bi. Ya. Ada juga jangan duduk di bantal, jangan dudukin bantal, ntar berbisul loh. Gitu. Jangan dudukin bantal, ntar berbisul. Ya. Kalau dia meyakini yang menyebabkan bisul itu adalah duduk di bantal, itu sudah berbahaya tuh. Ya. Tapi anehnya mitos ini, ya, mitos yang semacam ini berhasil juga itu. Jadi bocah-bocah itu gak takut jadinya dudukin bantal. Ya, ya memang sih adab, di antara adab ya itu buat kepala itu buat ini kan didudukin itu. Gak bagus. Itu buat kepala. Ya. Nah, mitos-mitos atau takhayul semacam ini kalau sudah menjadi berakar dan menjadi keyakinan, itu sudah berbahaya. Ya. Itu sudah berbahaya. Dan kadang kita
mengajari anak-anak itu dengan mengancam atau menyampaikan sesuatu yang menakutkan sehingga dia nggak melakukan, itu sebenarnya kurang bagus dalam mendidik. Ya. Ya, jadi dia itu melakukan bukan karena suatu ilmu pendidikan, tapi karena rasa takut. Ya. Nah ini kurang bagus dalam pendidikan. Ya. Jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya nanti sulit dulu dapat jodoh. Nah, duduk depan pintu, rezekinya seret ntar. Saya pernah juga tuh dulu. Kita kan kalau Sulawesi kan rumahnya rumah panggung ya, ada tangga naik ke atas. Jangan duduk di tangga. Kenapa emang duduk di tangga? Kalau duduk di tangga itu nanti rezekinya gak lancar, ya, rezekinya seret nanti. Kenapa? Karena di tangga kan tempat masuknya rezeki, orang naik ngantar rezeki. Kalau di tangga nanti ngalangin rezeki, nggak bisa masuk nanti rezekinya. Gitu. Kalau kita meyakini hal yang demikian menghalangi rezeki, itu sudah masuk dalam kategori kafirun. Ya. Intinya adalah menjadi sebuah keyakinan. Ya. Kalau itu menjadi sebuah keyakinan, itu sudah berbahaya. Nah kalau ini kita ajarkan ke anak-anak kita, itu berbahaya. Ya. Kalau diajarkan ke anak-anak kita, berbahaya juga. Hal-hal yang tidak kita sengaja karena mitos turun-temurun, ya, akhirnya begitu jadinya. Ya. Nah, padahal yang memberi rezeki itu kan Allah. Ya. Yang memberikan takaran ukuran berapa banyak rezeki yang akan kita terima itu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu sudah kami ciptakan sesuai dengan ukurannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sesungguhnya apa yang menimpa kamu dari suatu musibah, ya, fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun yang terjadi pada dirimu, ya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya. Melainkan hal yang demikian yang menimpa kamu itu sudah tercatat, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan karena hal yang lain. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ma asabaka min musibatin ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang menimpa engkau dari kebaikan itu karena Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Hal-hal yang menimpa engkau daripada keburukan itu karena ulah diri kamu sendiri. Ya. Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, maka kami beri dia kehidupan yang layak. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak beramal soleh, sebaliknya apa? Kalau orang tidak beramal soleh, maka kehidupannya, ya, jangan berharap diberikan kehidupan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan Allah akan memberikan sesuai dengan amal baiknya masing-masing, amal kita masing-masing, gitu. Ya. Jangan karena menyalahkan hal-hal yang lain, ya. Ini kayaknya nih rezeki saya, dagangan saya jadi nggak laris ini. Ini kayaknya tempat ini mengangker, kayaknya di tempat ini nih, pindah dia. Ya. Kayaknya tempat ini, dia meyakini suatu hal yang lain, ya. Bukan mengoreksi dirinya, kayaknya ibadah saya masih kurang ini, kayaknya zikir saya kurang ini. Harusnya begitu koreksinya kan. Ini yang disalahin sama tempat. Ya benar tuh, saya juga pernah di situ tuh, di situ kurang bagus di situ tuh. Akhirnya jadi keyakinan, gitu. Yang membuat rezeki tidak lancar karena tempatnya, misalnya begitu. Ya udah jadi keyakinan dan begitu. Itu sudah kafirun bi. Ya. Yang paling sering juga obat, ya. Obat atau dokter. Ya, saya udah lama nih berobat, gak sembuh-sembuh.
Nah, lalu ada orang ngasih kita saran. Coba dah kamu berobat ke sana. Pasti sembuh dah kalau di sana. Di sana dokternya bagus banget tuh, dokternya di situ. Hebat dia. Kalau kamu berobat di sana pasti sembuh. Berobat dia di situ. Benar sembuh. Ya. Terus apa tanggapannya? Dia telepon temannya. Assalamualaikum. Kemarin saya berobat, baru sehari saya makan obat langsung sembuh, saya langsung enakan di badan nih. Benar ente, kata ente benar. Ya. Dokternya hebat itu. Ya. Obat yang dia kasih itu mujarab. Ya. Saya sekali makan, dua kali makan aja udah sehat ini. Ya, bagus ya obatnya itu, benar-benar ini. Gitu. Kalau ucapannya itu masuk ke dalam hatinya, dia meyakini yang menyembuhkan itu dokternya, yang menyembuhkan obat yang diberikan oleh dokternya, nah itu sudah berbahaya. Ya. Meyakini adanya kekuatan lain yang bisa menyembuhkan selain Allah, itu sudah berbahaya. Ya. Harusnya dia mengatakan, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah pertemukan saya dengan dokter ini. Ya. Melalui beliau ini Allah beri saya kesembuhan. Melalui beliau, melalui wasilah beliau ini, perantaraan beliau ini, Allah beri saya kesembuhan. Ya. Dulu Nabi Isa sama Nabi Musa, ada ceritanya, beliau sakit. Ketika sakit, Allah Subhanahu Wa Taala beri dia ilham, mengilhamkan kepadanya, kamu ambil daun ini, dimakan daunnya sembuh. Lalu dia cari daun-daun tersebut, dimakan sembuh dia. Nah, saya lupa nama Nabi siapa. Ya. Setelah sembuh, ya berselang beberapa bulan, dia sakit lagi yang dirasakan sama dengan sakit sebelumnya. Ya, dia nggak memohon kepada Allah, tapi langsung nyari daun kayak tadi, langsung nyari daun itu, dimakan daun itu. Ya. Ternyata nggak sembuh. Dulu dimakan langsung sembuh. Ini sekarang dia makan nggak sembuh. Baru dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu Engkau beri saya ilham, ya, beri saya petunjuk untuk memakan ini ketika saya sakit, dan Engkau beri saya kesembuhan. Kenapa sekarang ketika saya memakan daun itu Engkau tidak memberi saya kesembuhan? Apa jawab Allah? Dulu Engkau mengadu kepadaku, aku berikan obat. Ya. Sekarang kamu percaya dengan daun itu, kamu tidak mengadu kepadaku. Kamu justru lebih percaya daun itu. Udah. Jadi yang memberi kesembuhan itu Allah. Ada orang makan apa? Dia pusing, sakit kepalanya, pusing dia. Cukup makan bodrek, sembuh dia kepalanya. Ada juga orang makan bodrek gak mempan juga dia, gak sembuh-sembuh juga. Ya. Itu pertanda yang menyembuhkan bukan obat. Obat ini hanyalah wasilah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Terkait dengan kalau ramalan-ramalan, prediksi-prediksi, selama itu tidak masuk dalam keyakinan, itu gak jadi masalah. Ramalan cuaca, ya, ntar sore ini kayaknya hujan ini, di handphone saya ramalan cuacanya ini, itu gak jadi prediksi. Kalau nikah, Ya kan? sebelum nikah biasanya ada air, kemudian Kalau itu diyakini, itu berbahaya. Ya, dengan keimanan kita, berdampak pada keimanan kita. Kalau itu menurut sesuatu hal yang diyakini. Ya. Ada memang beberapa ilmu-ilmu, ya, khazanah ilmu. Itu hanya sekedar pengetahuan saja. Jangan sampai masuk dalam keyakinan. Ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan gitu. Ya. Ilmu falak itu banyak cabang-cabangnya, ya, ilmu falak. Ilmu bintang, ada bintang ini, itu pertanda ini. Itu hanya sekedar ramalan saja. Yang menentukan adalah Allah, gitu. Kalau kita sudah meyakini bahwa terjadinya karena bintang ini, atau terjadinya karena hitungannya begini-begini, itu terjadi begini, itu sudah masuk dalam kekufuran. Ya. Intinya di sini adalah keyakinan. Ya. Keyakinan kita terhadap sesuatu. Jangan sampai kita meyakini ada sesuatu hal terjadi disebabkan karena kekuatan, disebabkan karena hal tersebut, bukan karena Allah. Ya. Itu yang berbahaya, ya.
Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya. Iya. Konteks ini sedikit. Iya, silakan. Anu Pak. Masalah sholat sunnah fajar. Iya. Sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Benar. Ya. Itu bagaimana logikanya itu, Pak Ustaz? Ya. Logikanya kalau dari hadis Nabi itu benar, ya. Rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum fajar, atau dalam riwayat lain ini qobliyah subuh. Ya. Menurut sebagian ulama mengatakan ini qobliyah subuh maksudnya. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya di akhirat nanti. Bapak kalau bawa duit, ya, bawa duit berapa bawa duitnya? 1 miliar, ya, bawa duit 1 miliar, tapi rupiah Pak, bawa duit nih 1 miliar rupiah, tapi bawa ke Amerika buat belanja, nggak diterima. Kenapa? Karena duit rupiah nggak dipakai di sana dolar. Walaupun banyak nggak dipakai, karena di sana dolar. Ya. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu maksudnya pahala yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, karena pahala itu yang digunakan di sana. Kalau pahala itu sedikit saja dibandingkan dengan dunia dan seisinya, ini tidak ada nilainya dunia ini. Ya. Karena dunia ini nggak dipakai di akhirat, yang dipakai pahalanya. Masuk nggak logikanya Pak? Contoh lain nih, ada orang tenggelam dia, lalu kita tolongin, tolong dia tenggelam, dia hanyut, kita kasih duit nih 1 juta, 2 juta, selamat nggak dia Pak? Selamat nggak Pak? 3 juta nih, 1 triliun nih, selamat nggak dia? Nggak bermanfaat. Kasih coba ban kecil, balon, kasih dia balon, bisa pegang dia, selamat dia kan gitu. Mana lebih baik? Duit 1 triliun tadi kita kasih orang yang tenggelam, atau ban yang kecil, ban hitam, ban mobil itu kita kasih yang gak bernilai, gak senilai dengan 1 triliun tadi? Mana yang bisa menolong dia? Ban itu Pak, ya. Logikanya masuk gak kira-kira Pak? Ban itu bisa menolong dia daripada duit. Mana bisa duitnya hanyut semua. Berarti ban ini lebih baik daripada duit 1 triliun tadi buat nolongin yang tenggelam. Nah, sekarang buat nolongin kita di akhirat nanti, baikan mana? Pahala sholat subuh atau dunia dan seisinya? Yang bukan disedekah. Kalau dunia dan seisinya kita sedekahkan, ya manfaat juga gitu. Maksudnya di sini nilai dunia itu tanpa disedekahkan begitu aja gitu nilainya. Dengan pahala subuh yang kita kerjakan, ya manfaat sholat subuh, karena pahalanya bisa menambah timbangan amal kita nanti di akhirat. Bisa mengerti, bisa dipahami ya Pak? Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Jelas kira-kira ya Pak ya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa bermanfaat. Apa yang kita kaji bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa menjadi perhatian bagi kita, ya. Karena di dalam keseharian kita banyak hal ya yang terjadi yang kadang kita tidak ketahui, yang kita khawatirkan itu bisa mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menghilangkan keimanan kita tanpa kita ketahui. Tadinya kita percaya lalu kita sholat, ya gak ada nilainya sholat kita karena iman sudah hilang. Kita ketika percaya dengan sesuatu itu terjadi karena kekuatan sesuatu itu, bukan karena Allah, itu sudah kafir. Kalau sudah kafir, dia tidak bersyahadat, lalu dia beribadah yang gak ada nilai pahala itu. Ya, harus syahadat dulu baru bernilai pahalanya. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, apa yang kita dapatkan ya, baik itu ilmu yang disampaikan di setiap subuh atau di waktu-waktu lain, bisa menjadi benteng keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli natin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا قارئ الهم كاشف الغم يا من يهدي ويغفر ويرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الأقدار باب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير بسلم ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.